Cipan, bantuin dong Cipan. Please. Sekarang gini ya, bayangin satu itu bukan. Bentar. Padahal nih bayi kecil, tapi kok suara tangisannya kencang banget ya? Kan kita kasih clip on, biar kedengeran. Nah sekarang gini, ini bukan bayi saya, bukan bayi Wendy, bayi tetangga. Ngapain lu bawa ke sini? Sekarang dia rewel, apa urusannya sama gue? Kalau jadi nyalain nih bayi? Lah ya orang rumah gue, ngapain lu bawa bayi? Ya salah lu. Udah tau pas dia nangis kenapa lu ada di situ? Bantuin kek. Jadi kan rumah saya Pak. Gak ada guna banget. Ayo dong Cipan, kasihan, bukan cewek. Kan emaknya ada di rumah. Ya kan gue cuma ngebantu. Sini sayang. Oh sayang. Posisi lu nggak enak berarti. Ma. Sini. Udah jangan ntar nangis lagi. Udah gue coba lagi. Berarti harus sini. Nih. Awas. Enggak. Udah sini. Oh. Kenapa? Dia nangis bukan karena gue. Karena apa? Ya sayang. Sayang tuh. Emang yang namanya tangan seorang ibu, tangan kelembutan perempuan gak bisa dibohongin ya ibu-ibu ya. Nih pemirsa, ini ada yang bilang gini, menjadi seorang wanita itu sebenarnya adalah salah satu anugerah. Kok masih nangis tuh bocah? Enggak, emang masih nangis? Ih orang enggak, hayal-hayal lu dasar. Perasaan halu kayaknya gue. Menjadi tuh, yang bikin nih bayi nangis gara-gara ngeliat setan ompong. Pagi-pagi. Gue mau nyapa pemirsa dulu boleh? Boleh. Pemirsa selamat pagi, ini salah satu kebahagiaan wanita ya. Ketika memiliki seorang anak, kemudian kita bisa menggendongnya dan merubah status kita yang tadinya hanya dari wanita biasa menjadi seorang ibu. Nah sekarang saya akan mengundang, menurut saya seorang perempuan yang lagi bahagia-bahagianya karena baru 3,5 bulan menjadi ibu. Bagaimana dia menikmati proses menjadi ibu, bagaimana dia menikmati proses mengurus anak yang tadinya sendiri, cuma suami yang diurus. Sekarang ada sesuatu anugerah yang terindah. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Ashanty Hermansyah. Yes. Sini bayinya. Sedimin. Selamat datang Bunda, apa kabar? Silakan duduk. Gimana duduknya di sini? Di sini. Gimana? Apa kabar? Lelah? Lelah. Soalnya aku tahu kemarin aku baru syuting barengan sama Bunda kan, sampai malam. Udah gitu kan pulang pasti masih harus ngurus anak, menembus kemacetan. Sekarang pagi-pagi udah kesini lagi, makanya aku nanya dari gimana? subuh tadi berangkat karena macet kan di sini. Makanya aku nanya tadi, lelah Bunda? Enggak sih, ya lelah iya tapi ya dinikmatin aja. Umurnya udah 3,5 bulan sekarang, namanya Arsy Adara Musisya Nur Hermansyah. Panggilannya adalah Arsy. Arsy panggilannya. Apa yang berubah dari seorang Ashanty begitu menjadi seorang ibu? Kalau dibilang jadi ibu mungkin karena sebelum sama Arsy juga aku udah ada Aurel sama Azriel kan, tapi memang belum pernah ngerasain yang dari bayi gitu. Jadi kalau dengan adanya bayi itu ada satu hal yang, apalagi ini aku bener-bener ngerasain ngelahirin ya, perasaannya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Kayaknya pokoknya bahagia banget gitu. Ya kita lihat ya, ada VT kelucuan dari Arsy. Biar kita lihat dulu seperti apa Arsy. Ini dia. Whoa! Higher! Ini biasanya ya, salah satu hobi baru seorang ibu adalah kalau dulu mungkin sibuk berselfie buat dirinya sendiri. Ya, sekarang ke babynya. Iya kan, pasti divideoin terus. Benar-benar. Dikasih kalung. Tuh, lihat. Banyak banget. Lagi. Ih.
Ya ampun, jadi Little Mermaid. Foto jadi mermaid, terus jadi macam-macam. Anteng. Oh, dia memang ratunya foto udah dari bayi deh. Jadi mau diapain aja, terus disuruh selfie atau apa tuh dia bener-bener udah ngerti. Bahkan ada beberapa pose aku taruh di Instagramku, dia misalnya Arsi kasih lihat ke kamera, dia langsung nengok. Dan di Candid aja aku foto dia sama bapaknya, bisa dia tiba-tiba nengok gitu. Oh iya? Iya. Gak ngerti kenapa, walaupun kadang aku percaya ini apa yang buat dia kayak gini ya gitu. Kalau cuma sekali kebetulan, 2 kali kebetulan. Ya, tapi kok beberapa kali? Beberapa kali dan dia lucunya. lucu. Wendy pengen lagi nih Wendy nih. Oh iya lah. Assalamualaikum. Bapak, mau ngapain? Nanti aja. Oh, ntar aja ya. Habis acara ini. Yaudah kalau gitu pemirsa, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya soal Arsy. Bagaimana sekarang di 3,5 bulan. Iya. Pasti pertanyaannya adalah, udah bisa ngapain aja sih? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahas ini. Anakku sayang, jangan menangis. Bahagianya jadi ibu baru. Ya. Sebenarnya memang susah kalau ditanya apa sih rasanya jadi ibu. Kita tidak bisa mendeskripsikan, Anda harus merasakannya sendiri. Iya, karena bener kalau ditanya gitu, misalnya apa rasanya tuh nggak bisa diomongin ya. Betul, gitu. Setuju. Susah gitu. Tapi yang pasti aku cuma bisa bilang seperti ini. Ketika Anda punya anak, ketika Anda menjadi ibu, Anda baru tahu seperti apa yang namanya cinta tanpa pamrih. Iya, iya sih. Oke. Kenapa? Kalau begitu mulai besok gue jadi ibu lah. Jangan jadi bapak lagi ya. Loh, tapi itu memang privilege sebagai seorang perempuan. Ya, betul kita sekali. bisa memberikan cinta tanpa pamrih. Ya. Anda harus tahu perjuangan Ashanti awal-awal ketika anaknya masih berusia 2 bulan ya Bu ya. 2 bulan pertama deh, aduh ampun deh. Coba-coba kan hamil masih happy-happy tuh. Enggak, aku pikir masa-masa paling nggak enak saat kita punya anak itu pas hamil kan, karena kata orang mual, muntah dan lain-lain. Tapi aku alhamdulillahnya nggak ngerasain yang kayak gitu-gitu. Jadi aku pikir aman. Ternyata masa-masa paling sulit buat aku tuh pada saat setelah melahirkan. Waduh, itu apa? Karena dia malah bisa maunya digendong terus karena aku kan nggak pernah punya bayi ya. Jadi ngelihat dia nangis, bingung terus aku udah kasih disusuin masih nangis, diganti katanya kan mungkin pipis, digantiin apa popoknya masih nangis. Wah, itu udah kayak terus ini anak mau diapain sih gitu. Bener. Terus Itu usia 2 bulan? 2 bulan pertama, terus baru aku mau begini dikit, dianya banget. Aduh, ngerti banget Bu itu rasanya Bu. Nah, alhamdulillahnya aku ada maksudnya dibantuin juga gitu. Jadi nggak benar-benar sendiri gitu. Aku lagi mikirin kalau benar-benar pada saat itu aku sendiri, nggak ngerti apa-apa, aku udah nggak tahu deh. Mungkin aku bisa nangis terus kali setiap hari. Tapi untungnya kamu nggak baby blues ya? Enggak, untungnya enggak ya. Baby blues enggak, yang bikin aku nangis itu cuma pada saat 2 minggu pertama aku nyusuin. Itu kan sampai berdarah-darah, sampai aku bilang gini, aku mendingan lahiran puluhan kali dibanding nyusuin, sampai ngomong gitu. Karena sakit banget saat itu. Gila. Dari kita berasa ya dia kayaknya kalau balik ke memori itu kayaknya aduh. Jangan nggak mau punya anak gitu lagi, nggak mau punya bayi lagi gitu ya. Tapi sempat mikir nggak, aduh kalau punya anak kayaknya gini lagi. Pengen, apalagi kalau udah ngeliat lucunya, terus langsung kakak-kakaknya kan si Aurel sama Azriel, Bun bikin lagi Bun. Suruh bikin lagi? Oke. Tapi aku pikirin nanti bikin lagi, berapa bulan lagi aku harus ngerasain kayak gini lagi, kayak jangan sekarang deh, ntar dulu deh. Tunggu aja lah, kasih waktu istirahat kasih dulu jeda ya. istirahat dulu baru. Tapi ngomong-ngomong setelah kelahiran anak pertama dari Mbak Ashanti kan katanya langsung bikin single. Enggak sih, sebenarnya single yang aku sendiri ini mau keluar dari sebelum aku hamil. Cuma tiba-tiba ini kejadiannya lucu banget. Jadi besoknya aku tuh udah mau launch nge-blast lagu ini, malamnya kok aku udah ngerasa kok telatnya beberapa hari nih. Aku bilang jangan dulu deh, bentar aku mau ke dokter. Bener, pas datang ke dokter positif. Gak jadi jangan, takutnya kan nggak bisa promo, mual dan lain-lain. Aku nggak tahu pada saat itu bayangannya apa yang terjadi. Jadi udah deh cut dulu sampai nanti. Berarti bisa dibilang lagunya ketunda setahun ya? Iya, setahun lebih lah. Setahun lebih. Makanya aku tuh sempet bingung kayak ini ibu abis ngelahirin kenapa lagunya kok sedih ya soal putus. Ini lagu lama. Maksudnya udah kan lama banget. biasa kan katanya lagu itu ungkapan hati.
Jadi gue sempet yang kayak gosip-gosip gitu. Apa dia ada masalah ya sama Anang ya? Apa gimana ya? Oh ternyata dijelasin sekarang. Pikirannya terlalu begitu, lihat tuh. Foto menit tuh. Wow. Ini waktu itu busana Arsi kalau ke Pelabuhan Tanjung Priok ya waktu itu kayak gitu tuh. Dasar aku ibu-ibu tuh. Itu pakai apa? Kalung-kalung. Ini nggak ada yang dia kayak gerah narik-narik. Enggak. Aduh dia tuh anaknya benar-benar difoto sampai fotografernya si Rita bilang, aduh kamu tuh sweet banget ya baby, yang bener-bener kayak suruh apa dia iya, terus dia kayak pose gitu loh. Makanya beberapa foto tuh dia kelihatan bener-bener ekspresif banget gitu. Langsung kepikir aha kayaknya bisa nih jadi foto modelnya langsung nih dari kecil. Janganlah, kalau dari kecil-kecil aku nggak. Ntar aja ya, tunggu gede-gedean. Kalau kecil aku pengen dia bener-bener merasakan. Nah ini mermaid. Ini dia nempel di tembok ya, Mbak Asanti? Ibu, bapak nempel di tembok gimana terus dilem gitu badannya. Oh iya. Kirain dia udah bisa berdiri. Dia ditaruh di bawah, di lantai lah. Ya gue tahu. Si yang ngambilnya fotografernya memang dia khusus baby dan dia jago banget. Jadi dia yang ngerti ngerti bahasa baby lah ya. Bukan bahasa baby. Dia ngerti angle-nya. Terus harus diapa-apainnya tuh dia yang ngerti gitu. Ya. Kenapa pilihnya mermaid? Bapak waktu itu anaknya bapak pilih cumi-cumi ya? Squidward sama Patrick. Sebenarnya ini on the spot aja sih semua, jadi nggak ada yang dikonsepin mau apa-apa gitu. Cuma Mbak Ritanya, bunda punya kalung-kalung nggak? Banyak, ayo taruh. Bunda punya apa, ayo silakan gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang dipikirin dari lama, dikonsepin nggak. Semua on the spot aja. Yang pasti kakak-kakaknya Aurel sama Azril itu excited banget, seneng banget. Apalagi aku lihat di Instagramnya Aurel juga banyak banget foto-foto sama apalagi yang laki, yang Azriel. Wah sama adenya sayang banget. Sayang banget. Dikit-dikit tuh kayak pengen diunyek. Tapi kan mereka, aku bilang Jiel, ini adenya masih kulitnya masih lembab, kepalanya masih apa, jangan diunyek. Unyek-unyek boneka karena gitu. Gemes sebenarnya. Jadi kakaknya dua-duanya aduh ampun deh, karena mungkin baru ada bayi yang benar-benar tinggal di rumah. Kan dia punya adik juga 2 kan, tapi mungkin karena nggak serumah jadi jarang nggak sering berinteraksi kan. Kalau ini kan benar-benar setiap hari jadi kayak dimain-mainin. Benar. Gitu. Maaf, kita lagi ngobrol Bapak daripada seret ya? Seret. Nah, ini jauh-jauh datang masa nggak dikasih apa minum-minum. Aku malah penasaran gini loh pemirsa. Kalau buat Mbak Asyanti ini adalah anak pertama, sedangkan buat Mas Anang ini adalah anak ketiga. Beda nggak sih excitementnya? Excitementnya Mas Anang beda nggak sih? Karena dia, aku nggak suka susu. Aku suka. Loh, aku nggak suka susu. Nggak suka susu. Kenapa nggak suka susu? Nggak suka susu, maunya air putih aja. Oh air putih aja. Ini putih loh. Maunya air bening, yang bening. Ini bukan susu sapi, ini susu kedelai. Iya. Iya, tapi kan ini waktu aku hamil, minumnya aku paksain. Jadi dasarnya nggak doyan sebenarnya. Baik pemirsa, ada apakah hubungan Asyanti dengan susu kedelai ini? Kenapa kira-kira dia sangat tidak ingin menyentuh susu ini? Mau paksa suruh minum, gua nggak tega. Daripada suruh minum, mendingan aku pulang nih sekarang. Jangan pulang. Jangan. Tapi kenapa sih? Apakah karena ada trauma tertentu? Susu kedelai, sebenarnya aku nggak suka susu, segala macam susu, apalagi yang warnanya putih. Pasti aku muntah gitu. Tapi yang aku paling bisa minum tuh cuma susu kedelai. Justru susu kedelai. Tapi itu pun ya aku kayak harus apa? Tutup hidung gitu. Nah kalau hamil kan waktu itu harus minum susu kan? Gak punya pilihan. Demi jadi, anak sih, demi anak. Nah jadi ya si susu kedelai ini jadi pilihannya dibanding susu yang lainnya. Ih kayak jijik banget gitu ya? Bukan jijik, nggak, emang dari bayi aku nggak pernah minum susu. Oh I see. Kan mama aku ngelahirin aku tuh umur 42 tahun kan, jadi udah nggak, asinya udah nggak keluar. Jadi aku dikasihnya tuh air tajin ya, air apa? Air beras. Air beras. Nggak pernah ngerasain susu. Nanti kita bakal balik lagi pemirsa ngobrol-ngobrol, tapi nanti saya juga akan mengundang ini bintang tamu. Dia baru saja juga menjadi orang tua. Iya, jadi dan ibu ya. Mereka adalah penerus dari Donna Harun. Siapakah kira-kira? Tetap di Basa Basi, kita saksikan tayangan berikut ini. Kia 2 bulan. Semoga Kia panjang umur, sehat selalu, jadi anak soleha. Dan semua orang tua. Amin. Kia.
Selama 3 bulan. 3 bulan pipinya udah tembem banget tuh. Nanti 6 bulan gimana kamu? Semoga sehat selalu, jadi anak soleha. Oke, sayang sama kita. Hai, hari ini Kia 4 bulan. Alhamdulillah. Semoga menjadi anak yang pintar, yang baik, soleha. Kia udah bisa tengkurap. Asik. Hai. Kia udah 5 bulan. 5 gimana 5? 5. Kia udah bisa tengkurap ya? Udah dong. Udah bisa ngoceh-ngoceh ya? Udah dong. Selamat 5 bulan. 6 bulan. Nanti. Herfiza Novianti, istri dari Ricky Harun ini tak pernah bercita-cita untuk terjun di dunia entertainment seperti yang ia lakoni sekarang ini. Dengan mengawali karir menjadi salah satu finalis cover majalah, Iza, demikian ia biasa dipanggil, mulai mendapat tawaran bermain sinetron hingga film. Perempuan yang lahir di Sukabumi ini akhirnya menikah dengan aktor Ricky Harun di tahun 2013 dan kini telah dikaruniai seorang putri cantik, Mikaela Akiza Pratama yang lahir Oktober 2014 lalu. Apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah baik. Ih kelihatan ya. Ini oh ya mereka punya sama kesamaan dua-duanya ibu-ibu Scorpio. Oh iya. Gimana sih kalau Scorpio agak-agak galak-galak gimana gitu Emang kan? ngaruh ya? Enggak, Sama- galak enggak, cerewet. Oh galak enggak tapi Kalau aku cerewet. ya. Cerewet dengan tegas. Tegas juga enggak aku. Juga Cerewet enggak. aja sih, Cerewet aja. Ya kalau istriku sih basicnya baik. Ini papa bukan nak? Papa? Dia takut gitu makanya dia kesini terus. Ada apa dengan semua anak-anak ke gue? Coba kita bisa ngelihat ya ini mukanya Ricky Harun banget, alisnya pemirsa terutama ya. Ini Nyambung. dia tanam alis dari kandungan. Tanam alis dari kandungan gimana cara? Alhamdulillah nggak usah di apa? Disulam alis lagi nanti. Dagunya juga kebelah. Betul. Bapak ya, Wendy, Nih. apanya yang kebelah Wendy? Perut. Otak ya Bapak ya? Hidungnya Otak kebelah kurang ajar. Sekarang kita selalu nanya, karena gini, aku juga pengalaman menjadi seorang ibu, jadi kita tahu bagi seorang perempuan ketika melahirkan ada yang berubah dari dirinya, terutama secara sifat, secara karakter. Nah kalau buat kamu apa yang berubah ketika menjadi seorang ibu? Kalau sifat karakter entah kenapa langsung jadi keibuan sih kata orang-orang gitu. Terus udah nggak egois lagi gitu. Apalagi kalau misalkan mau pergi, sekarang tuh siap-siapnya udah nggak bisa nyiapin untuk diri sendiri, nyiapin untuk bayi, nyiapin untuk suami. Kalau misalnya mau pergi jam 10 dari subuh udah bangun, udah packing, udah apa. Jam 6 Karena pagi kan- udah bangun ya, nyiapin Iya, semua. jadi habis sholat subuh langsung siap-siapin. Padahal mau pergi mau jam 10 gitu. Cuman kan karena harus nyiapin anak, mandiin anak, nyiapin suami juga. Karena kan nggak pakai babysitter sendiri. Ricky Harun apakah dia membantu atau pas kamu bangun subuh dia masih tidur? Bangun-bangun nanti udah yuk pergi yuk. Kalau misalkan siap-siap sih iya, dia nggak bantu gitu. Kalau misalkan dia kan pulang syutingnya tengah malam dan bayi kan kebetulan emang suka bangunnya kan kayak jam 1, jam 3. Jadi pas dia bangun, Ricky pulang kadang-kadang suka dia yang gendong, dia yang tidurin gitu. Gimana Pak hasil komunikasinya sudah ada hasilnya? Dan Ya, saya lihat Bapak tadi kan gue juga berkomunikasi. sempat nanya, bener gak kalau misalkan mama dan papanya, bunda, ayahnya ngebantuin dia banget? Dia bilang iya. Dia merasa, ya, Iya, dia merasa memang terutama mamanya ya memang concern banget sama dia. concern banget. ya. Bapak boleh tolong tanya nggak dia lahirnya normal atau sesar Pak? Boleh tolong Coba ditanyain? nanyain, Pak. Kamu keluar sendiri apa dikeluarin gitu? Normal. Apakah betul? Betul. Hah, luar biasa sekali. Oke, gimana prosesnya? Apa yang dia lihat di dalam pada saat dia mau mulai keluar? Ini Apa kata yang dia, lihat? dia bilang ini agak susah waktu dia keluar karena butuh waktu 2 hari. Iya. Dan waktu itu Ricky Harun katanya ayahnya menemani. Betul nak? Oke. Betul, Jadi betul. waktu itu Oke. kondisi kelahirannya juga luar biasa. Jadi begitu dia lahir keluar brojol lah ibaratnya. Ternyata rame banget. Ada penonton bayaran di situ. Nggak, tapi benar 2 hari. Iya. Jadi waktu itu emang lagi jadwalnya kontrol Selasa. Tapi pas begitu dikontrol udah pembukaan 1. Jadi ya udah nggak usah pulang, nginep aja gitu. Selasa malam belum ada pembukaan. Hari Rabunya baru pembukaan 2-3. Kamis jam 6 baru lahir dia. Aduh nak, Jadi di IGD udah 3 hari. itulah pengorbanan seorang ibu ya Iya, rasanya. bener-bener.
Tapi ngomong-ngomong, well prepare gak kalian berdua? Artinya udah jauh-jauh hari nih, walaupun misalkan lahirnya udah bulan depan, tapi udah nyiapin tasnya. Ini biar nggak ribet lagi besok-besok. Iya, gitu. jadi udah nyiapin keperluannya semuanya di koper. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tinggal bawa kopernya, nggak usah siap-siap lagi. Kamunya udah dimasukin koper? Baju-bajunya, apanya segala. Ini waktu udah masih hamil ini usia keberapa? Kayaknya itu 3 bulanan 3 ya. bulan. Ini baru Ya Allah pakai teler. Capek syuting kayaknya anaknya ya. Akikahan. Lucu banget ya. Kita kalau ngeliat bayi cuma bisa bilang aduh lucu banget sih. Dan satu hal yang unik dari pasangan ini pemirsa, karena ternyata setiap bulan mereka itu kayak membuat semacam little celebration ya, merayakan setiap bulan anaknya. Ucapannya sama mulu ya Ibu Ashanti ya, kita denger ya. Iya, emang jadi sebenarnya itu tuh awalnya aku mau bikin email. Jadi email itu untuk dia nanti besar. Jadi pada saat nanti dia besar, dia bisa buka email. Di situ ada foto-fotonya dia, ada videonya dia. Jadi dokumentasinya di email gitu. Oh gitu. Cuman Ricky ternyata bikinin Instagram lah, bikinin Twitter lah. Itu malah gitu. inisiatif bapaknya. Iya, itu inisiatif bapaknya. Oh oke, baiklah. Ternyata bapaknya biasa kan ibu-ibu ya yang lebih itu ini. dia yang bikin new Instagram gitu-gitu. Katanya buat dokumentasi dia aja, nanti kalau udah gede dia bisa lihat, katanya gitu. Tahunya lupa password begitu gede. Iya, Selesai dong. Ya udah, kalau gitu pemirsa, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih kelucuan Mikaela. Ini dia. Ya. Iya, lagi apa? Gajahnya datang ke Kia. Elephant is coming. Halo, pergi berenang? Iya. Pintar. Halo. Ih, anteng banget. Muter deh, muter. Seneng ya kalau ngeliat pasangan-pasangan baru, kayaknya happy banget punya anak. Tapi dibalik kehappyan itu pasti juga ada derai air mata ketika ibunya merasa lelah, capek, anaknya rewel. Apalagi kayak Ashanti harus syuting, kemudian menempuh kemacetan jalanan ibu kota, sampai rumah anak mulai rewel, suami nyebelin. Banyak ya. Jangan lu ngerasain. Enggak, dia juga curhat soalnya, dia selalu gitu. Bukan yang namanya ibu-ibu antara suami istri kan kadang-kadang kalau suami kerja, istri kerja kan kadang-kadang stabilitas moodnya juga nggak sama. Aku bayinya bukan 1, 4. Nah itu bayinya 4, berarti satu lagi Mas Anang. Bapaknya anaknya 3. Aduh udah kayak bayi semua itu. Terus gimana tuh menghandle situasinya, menghandle emosi terutama? Beda umur lagi semua kan? Iya, nyampe rumah habis syuting yang satu kakak, bun ini, yang kecil cowok nggak mau juga, bun ini, bapaknya bun apa? Yang bayi nangis, bayangkan itu rasanya indah banget. Apa yang kamu lakukan ketika kamu memang sudah di titik yang kayak Aku teriak. teriak depan mereka? Iya, gitu teriak. Terus mereka langsung kayak Mereka langsung ketawa semua. langsung ketawa. Bentar bisa diem semua gak sih? Gitu. Terus mereka langsung kayak, oh iya. Tapi lihat dulu teriaknya, kalau teriaknya masih agak senyum, berarti mereka masih bercanda-bercanda. Tapi kalau aku teriaknya udah jutek, langsung pada yang satu ngapain, yang Arsy tetap nangis. Dia tetap nangis pasti. Dia kaget, dia juga kaget gitu kan. Nah, sekarang kita nanya nih, kalau kamu ngalamin maksudnya apakah sudah mengalami stabilitas emosi seperti itu? Kalau Bunda kan memang karena ya tuntutannya banyak seperti itu. Kalau misalkan itu sih pasti ya, maksudnya kayak nggak pernah marah sih ya, cuman paling kayak ngeluh aja sih sama Ricky yang capek banget gitu. Dia juga ngerti sih, malah kayaknya di rumah tuh aku lebih sibuk dibanding dia gitu. Misalkan kayak susah ngangkat telepon, balas WhatsApp aja kayaknya lama banget. Bener gitu. kalau udah pegang Iya sih susah ngapa-ngapain. Iya, Ricky sekarang ngapain sih di rumah? Nggak ngapa-ngapain, ngurus anak gitu. Kok telepon nggak diangkat yang gitu. Jadi dia bikin ngurus anak ribet ya. Iya, makanya gitu sih. Dia kaget loh, Ricky mungkin kaget tuh nggak diangkat telepon, kok nggak dibalas WhatsApp. Dia akan lebih kaget begitu ngangkat telepon anaknya. Pemirsa, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, biarkan ibu-ibu muda ini curhat. Jadi gini, maksudnya biar
Anda yang lagi nonton Basa Basi dan pengen banget punya anak, tahu seluk-beluknya. Happy sih iya, tapi Anda juga harus siap dengan pengorbanan-pengorbanan, terutama untuk seorang wanita. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi dan saksikan tayangan berikut ini. Ini adalah video kelucuan-kelucuan para bayi. Ini hubungan aku dan kamu. Aku begini, kamu begitu, tak sepaham. Kamu merasa benar dan aku selalu salah. Bagaimana bila kita putus saja? Takkan baik bila terus dipaksakan. Sepertinya kita tak bisa bersama. Aku dan kamu sangat berbeda. Separah ini hubungan aku dan kamu. Kamu merasa benar dan aku selalu salah. Bagaimana bila kita putus saja? Jangan baik bila terus dipaksakan. Sepertinya kita tak bisa bersama. Aku dan kamu sangat berbeda. Jalan yang kau bentak ku akui indah, namun kini ku harus tinggalkan semua. Bukan karena egoku atau telah habis cinta, tapi sesungguhnya demi dirimu. Bagaimana bila kita putus saja? Takkan baik bila terus dipaksakan. Sepertinya kita tak bisa bersama. Oh, aku dan kamu sangat berbeda. Aku dan kamu sangat berbeda. Lagunya sedih amat sih, Bu. Ibu kan baru punya anak, bikin lagu yang happy-happy dong, Bu. Ya kan dibilang lagunya ketahan. Kan kalau gimana? penyanyi harus bawain semua jenis cerita dalam lagu. Tapi Ibu tahu nggak ya, tadi saya saksikan tuh kan ada yang sibuk menyeka air mata. Iya. Pokoknya beneran. Bukan yang aku senengnya tuh
semua walaupun baru dengar tapi ada yang ikut nyanyi. Bingung kok bisa tahu ya? Enggak, karena gini, itu lagu jangan didengerin kalau kamu lagi punya masalah sama pacar kamu, curiga langsung garuk-garuk tanah, langsung makin menang. Lagunya sedih banget. Saya bisa lihat di sini ada sekitar 5 wanita mengucurkan air mata dan 2 pria mengucurkan air liur ya contohnya. Siapa? Oh, ada juga 1 orang, ada 1 cowok mengucurkan air keringat dari sini. Sombong tadi begini aja. Kan bukan lagu curhat ya pokoknya ya. Kalau lagi berantem dikit aku dengerin lagu itu Mas Anang langsung tuh kan jangan kayak gitu deh curhat. Oh jadi begitu. Kan itu maksudnya bisa dirasakan sama semua orang. Benar. Semua pasangan ya, mau yang udah nikah atau yang pacaran. Jadi kalau dikit-dikit berantem nyanyiin lagu itu deh langsung jadi kayak berasa gitu. Jadi kalau lu macam-macam gue putusin ya, awas loh gitu ya. Jangan macam-macam ya, gitu. Betul. Oke, udah sedih-sedihannya udah. Iya. Karena sekarang akan bermain. Wendy, kamu mau nanya ke siapa duluan? Terserah, kamu duluan deh. Aku nanya ke yang duluan jadi ibu. Oke, berarti mak lu. Dia dulu berarti. Kok mak gue? Ya mak gue sih benar juga, tapi kan mak gue nggak ada di sini. Oke. Silakan. Silakan. Aku ingin bertanya kepada Herfiza. Silakan dijawab dengan cepat, tidak boleh dipikir. Apa yang terlintas pertama kali di otak kamu langsung dikeluarin. Oke. AC eksklusif 6 bulan atau 2 tahun? 2 tahun. Nggak ada job setahun atau nggak ketemu anak setahun? Nggak ada job lah. Ya iyalah, ini bikin pertanyaan pas belum pernah jadi ibu. Tambah anak atau tambah gemuk? Tambah anak. Ya iyalah. ASI atau susu kedelai? ASI. Manusia harimau atau manusia serigala? Manusia serigala. Iya. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Ashanti. Jawab dengan cepat. Anggota dewan atau musisi? Musisi. Oke. Loh. Kan dia pas ketemu Mas Anang masih jadi musisi. Iya. Tuh gue belain tuh, bayar. Oke. Mengurus anak di rumah atau ke salon? Mengurus anak di rumah. Iya pastilah, soalnya kan salon ada di rumah. Ketiga, istri yang baik atau ibu yang baik? Ibu yang baik. Ibu yang baik. Dua-duanya. Pilih salah satu. Prioritas. Udah ibu yang baik tadi kan udah pilih. Ibu yang baik pasti istri yang baik kok. Capek mengurus anak atau capek habis menyanyi? Dengan capek mengurus anak. Oke. Tambah anak atau tambah job? Tambah anak. Tambah job. Jawaban Sekarang pertama. tambah job dulu, bisa tambah anak. Oke, tambah anak dulu baru tambah job. Tambah job dulu, tambah job dulu, duitnya udah kekumpul banyak, baru abis itu tambah anak lagi, gitu. Kan mak ada matematikanya semua di otak. Lu doang kayaknya. Nanti kita akan balik lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasa anak bahas ini. Tidurlah tidur. Menjadi seorang ibu itu adalah salah satu kebahagiaan absolut untuk seorang perempuan. Tapi bagi Anda, seorang wanita yang sudah menikah dan sekarang belum diberikan buah hati, jangan kecil hati dulu. Ingat, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Betul. Anda harus ingat itu. Betul. Nah sekarang, karena kita lagi-lagi ada keterbatasan waktu, mendeskripsikan buah hati Anda dalam satu kata. Misalnya buat aku, kalau aku disuruh deskripsikan anakku, jantung. Karena aku merasa anakku yang memompa seluruh aliran darah ke tubuh aku, memompa seluruh gairah untuk terus bisa berkarya, bekerja karena anak aku. Satu kata. Mata. Mata. Kenapa mata? Mata hati aja. Rasanya kayak apa ya? Kayak menitipkan mata hati ke dia gitu loh. Apa ya? Aku kalau panjang kalau deskripsikan gitu. Kayaknya pokoknya kalau ngelihat matanya si Arsy itu kayak udah connect gitu. Oke. Kalau aku hati. Kayaknya mata hati jadi gitu. Iya, hati. Maksudnya kayak kalau udah ngelihat dia tuh mau capek mau apa, kayaknya semua cinta kita tuh udah ada di dia gitu. Kayaknya hati kita tuh udah ada di dia gitu, semua yang kita lakuin. Gitu. Nah, sekarang nih kalau misalnya nih, biasa kan kalau belum jadi ibu sibuk dengan euforianya, nanti punya anak begini, tapi kenyataannya kan pasti ada lah masa-masa di mana kamu lelah. Kasih tips biar nanti pada saat punya anak nggak capek nih ibu-ibu, nggak capek, nggak kaget ibu-ibu barunya. Dari aku? Iya, apa yang harus dipersiapin menurut lo? Karena aku udah ngerasain ya. Nah, maksudnya kalau belum kan kesana jadi gimana ya? Yeah. Kalau udah ngerasain, pertama materi sama mental, ada dua. Materi, kalau kita nggak siap-siap banget materi, memang punya anak di zaman era yang sekarang pasti berat. Semua serba mahal ya? Semua serba mahal. Yang kedua,
mental sebagai ibu kalau kita masih aku bilang kalau masih muda, masih suka main-main, masih yang nggak benar-benar bisa memberikan sepenuhnya diri kita ke si bayi, jangan punya dulu gitu. Karena berat. Sama ini sih punya anak tuh bukan cuma tugasnya ibu, tugasnya ayahnya juga gitu, bahwa laki-lakinya juga harus bantu, juga harus turun tangan semuanya gitu. Jadi laki-lakinya juga bukan harus siap materi juga, tapi harus siap mental juga gitu. Jadi juga tuh laki-laki. Ya, tapi Wendy ya, walaupun aku agak sebel sama dia karena dia datang mulu ke sini tiap hari, tapi aku akuin dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, yang ikut dalam pola pengasuhan anak-anaknya loh, beneran pemirsa. Bahkan waktu itu ada seminar parenting, dianya yang udah ketimpringan mau ikut ngajakin istrinya. Tuh saya muji-muji Bapak, bayar 50.000. Keren, terima kasih. Bayar. Oke, silakan Bapak. Ya udahlah. Mau jadi ibu baru, mau lama dulu baru jadi ibu, apapun itu, kalau yang namanya ketika kita diberikan anugerah, berarti itu saatnya kita yakin bahwa kita memang siap untuk menjadi orang tua. Sampai ketemu lagi besok di Basa Basi Bahasana Bahas Hidup. In my daughter's eyes, I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. But the truth is plain to see. She was sent to rescue me. I see who I wanna be. In my daughter's eyes, in my daughter's eyes, everyone is equal. Darkness